Shalom anak-anakku, apa kabar? Pak Daniel harap kalian semuanya sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ya. Nah, Pak Daniel akan kembali menerangkan tentang pembelajaran 5 ya, yang berjudul tanggung jawabku di rumah. Kita langsung saja ya anak-anak ya. Kita akan masuk di dalam arti atau definisi tanggung jawab dulu. Ya, kita akan baca tanggung jawab adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang wajib dilakukannya. Itu adalah definisinya. Ya, dan setiap orang mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab seorang orang tua berbeda dengan tanggung jawab seorang anak. Nah, kita akan membahas di dalam tanggung jawab seorang anak. Kalau kalian masih kelas 2, kalian harus belajar tentang tanggung jawab. Ya, tanggung jawab seorang anak. Kita membaca ya, sebagai seorang anak, tanggung jawab kita di rumah ialah apa? Kalau kita baca di dalam LKS, kita punya menjaga kebersihan rumah, menjaga kerukunan dalam keluarga. Dan selain sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara, kalau yang mempunyai kakak atau adik, ya, punya tanggung jawab untuk mengasihi saudara kita di rumah. Sikap-sikap tersebut kita biasakan dari kecil. Seperti kalian mulai dari saat ini, dari sekarang ini, kalian biasakan untuk memulai tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya anak-anak, agar kita terbiasa dan disiplin di dalam melakukan segala sesuatu hal ya, sehingga kita bertanggung jawab ya terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Ya, di LKS ini dalam keluarga ada 2 macam tanggung jawab anak-anakku. Kalau kita melihat tanggung jawab secara pribadi dan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab pribadi itu misalnya menjaga kebersihan kamar, kebiasaan mandi 2 kali ya tentunya ya, dan juga makan 3 kali dalam sehari ya. Kemudian tanggung jawab bersama misalnya menjaga kebersihan rumah, menciptakan kedamaian dan kerukunan, jangan berkait terus dengan saudara ya, jangan membantah orang tua ya, di dalam kita melaksanakan kewajiban-kewajiban itu ya anak-anak. Nah, kewajiban bersama itu harus kita lakukan sama seperti dalam kewajiban secara pribadi. Biasakan hal itu mulai dari sekarang. Misalkan mama atau papa menyuruh untuk kita itu membersih, ya kita sama-sama membersihkan. Jangan kemudian tidak mau, berarti itu tidak menjaga tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama dalam hal apa anak-anak? Tanggung jawab bersama dalam hal menjaga kedamaian. Karena apa? Kita melawan perintah orang tua dan sehingga terjadi apa? Keributan. Ya, kita tidak bisa menjadi contoh yang baik misalkan terhadap adik kita, misalkan ya, itu tidak bisa menjadi contoh yang baik. Kita lanjutkan anak-anak ya. Ini di dalam LKS halaman 44, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang tanggung jawab mengenai apa? Perumpamaan 2 orang anak. Ya, ini di dalam kitab apa tadi anak-anak? Kalau kita baca Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ya. Ini ceritanya singkat saja, ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Si sulung ini disuruh oleh bapaknya ya untuk berangkat ke kebun. Ya, untuk berangkat ke kebun ya, ceritanya untuk mengusahakan kebun itu ya. Kemudian si sulung menjawab, "Ya, tapi tidak berangkat." Kemudian karena bapak itu tahu si sulung tidak berangkat, akhirnya menyuruh siapa? Menyuruh si bungsu. Ya, si bungsu menjawab, "Aku tidak mau." Namun si bungsu kemudian menyesal dan pergi ya untuk ya pergi ke kebun anggur untuk mengerjakannya. Ya, dalam perumpamaan tersebut bapak itu menggambarkan Tuhan. Kemudian si sulung ini menggambarkan orang-orang yang munafik ya, yang mentaati firman Tuhan hanya dalam perkataan. Kemudian si bungsu menggambarkan orang-orang berdosa yang menyesal dan bertobat ya. Dalam perumpamaan tersebut yang menggambarkan orang yang bertanggung jawab adalah si bungsu. Walaupun pertama kali tadi kalian tahu ya bahwa si bungsu menolak, tapi kemudian dia menyesal. Kenapa aku tidak mau pergi?
disuruh bapakku pergi ke kebun anggur untuk mengerjakan, akhirnya dia bertobat dan kemudian menyesal. Ya, nah anak-anakku, perumpamaan tersebut ya mengajarkan kepada kita supaya lebih taat. Apa? Lebih taat ya kepada Tuhan, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, sikap tanggung jawab ini adalah sikap tanggung jawab secara rohani. Tetapi sikap tanggung jawab yang bisa diambil dari cerita ini dalam kehidupan sehari-hari ya, kita juga harus mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Ya, kita harus mau. Kalau kita disuruh, kita untuk kebaikan semuanya kita harus berangkat. Ya, demikian anak-anak ya, daripada secara singkat dulu. Kita akan lanjutkan besok